Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Isfahuli ana u'arrifa ala nafsi lakum jami'an. Ismil kamil santika tunaduna nitika. Ana min madinatu Banten bidzabti Tangerang Kronjo. Hiwayatul ghinan waladhayya tumuhatun aliyatun. Uridu an ursila waladil umrati umirna tis'ata asyara sanatan. Ana min sofil MPI asalisaba. Rubama hadihil muqaddimatu kaifiyatu minni syukran katsiran. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan, yakni Ibu Dr. Helna Nelis MPD, dan yang terhormat kepada teman-teman sekalian kelas MPI 3B. Baik teman-teman, materi yang akan saya jelaskan pada kali ini yaitu menjelaskan tentang aspek-aspek penting dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu ada aspek filosofis, yang kedua ada aspek sosiologis, dan yang ketiga ada aspek psikologis, yang keempat ada aspek pedagogis, yang kelima ada aspek manajemen, dan yang keenam ada aspek teknologi, dan yang ketujuh ada aspek kualitatif dan relevansi, dan yang terakhir yakni ada aspek kebijakan dan regulasi. Oke teman-teman, baik kita simak penjelasannya. Teman-teman, yang pertama yaitu ada aspek filosofis. Aspek filosofis ini mencakup falsafah pendidikan nasional, yang kedua ada tujuan pendidikan, dan yang ketiga yaitu ada konsep manusia. Yang pertama yaitu ada falsafah pendidikan nasional, itu untuk menganalisis dan menerapkan Pancasila sebagai filosofis pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Nah, menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai baik secara nasional maupun secara lokal yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu ada konsep manusia. Nah, menentukan konsep manusia yang ingin dibentuk melalui pendidikan, apakah manusia yang beriman, berakhlak mulia, atau cerdas, terampil, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada aspek sosiologis. Nah, aspek sosiologis itu mencakup yang pertama ada struktur dinamika masyarakat, yang kedua ada peran pendidikan dalam perubahan sosial, yang ketiga yaitu ada kesenjangan sosial. Nah, yang pertama yaitu ada struktur dinamika masyarakat, mempelajari tentang struktur sosial, budaya, dan dinamika masyarakat untuk memahami pendidikan yang relevan. Dan yang kedua yaitu ada peran pendidikan dalam perubahan sosial, yaitu menjelaskan tentang menganalisis bagaimana pendidikan dapat berperan dalam mendorong perubahan sosial yang positif. Yang ketiga yaitu ada kesenjangan sosial, yang memperhatikan kesenjangan sosial dalam akses kualitas pendidikan dan merancang strategis untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada aspek psikologis.
yaitu mencakup yang pertama ada perkembangan peserta didik, yang kedua yaitu ada motivasi belajar, yang ketiga ada belajar dan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu perkembangan peserta didik itu mempelajari tentang perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memahami karakteristik peserta didik di berbagai usia. Nah, dan yang kedua yaitu ada motivasi belajar. Motivasi belajar itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi memotivasi belajar peserta didik dan merancang strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Dan yang ketiga yaitu ada belajar dan pembelajaran. Nah, mempelajari teori-teori belajar dan pembelajaran untuk memilih metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, yang keempat yaitu ada aspek pedagogis. Aspek pedagogis itu mencakup yang pertama ada kurikulum, yang kedua ada metode pembelajaran, yang ketiga yaitu ada evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum itu yaitu untuk merancang kurikulum yang relevan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua yaitu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini yaitu merancang sistem evaluasi pembelajaran yang valid, reliabel, dan dapat mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kelima yaitu ada aspek manajemen. Aspek manajemen mencakup yang pertama ada organisasi dan manajemen pendidikan, yang kedua ada sumber daya pendidikan, yang ketiga ada pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu organisasi dan manajemen pendidikan itu mencakup struktur organisasi dan sistem manajemen pendidikan yang efisien dan efektif. Dan yang kedua yaitu sumber daya pendidikan. Mengelola sumber daya pendidikan termasuk tenaga pendidik, sarana prasarana, dan dana pendidikan secara optimal. Yang ketiga yaitu ada pembiayaan pendidikan. Nah, pembiayaan pendidikan itu merencanakan dan mengelola pembiayaan pendidikan yang adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang keenam yaitu ada aspek teknologi. Aspek teknologi ini mencakup teknologi pendidikan, pembelajaran daring, dan learning. Yang kemudian yang pertama yaitu ada teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas efektivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini merancang dan mengimplementasikan model pembelajaran daring yang efektif dan berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu ada learning. Learning ini yaitu sistem learning untuk memudahkan akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketujuh yaitu ada aspek kualitatif dan relevansi. Itu mencakup yang pertama peningkatan mutu pendidikan, yang kedua yaitu relevansi pendidikan, yang ketiga yaitu penilaian kinerja. Kemudian yang pertama yaitu ada peningkatan mutu.
mutu pendidikan, yaitu merancang strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan baik dari segi proses maupun hasil. Kemudian yang kedua yaitu ada relevansi pendidikan terhadap dunia kerja, memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat meningkatkan daya saing lulusan. Kemudian yang ketiga yaitu ada penilaian kinerja, yaitu merancang sistem penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan yang objektif dan dapat mendorong peningkatan profesionalitas. Yang kedelapan yaitu ada aspek kebijakan dan regulasi. Nah, beberapa poin penting terkait aspek kebijakan dan regulasi yaitu ada yang pertama ada kebijakan pendidikan, yang kedua ada regulasi pendidikan, dan yang ketiga ada evaluasi program. Nah, yang pertama yaitu ada kebijakan pendidikan, yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan pendidikan yang berlaku dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Kemudian yang kedua yaitu ada regulasi pendidikan. Nah, itu untuk memastikan bahwa perencanaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu ada evaluasi program. Nah, evaluasi program ini untuk melakukan evaluasi pendidikan secara berkala untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program. Kesimpulan dari aspek-aspek penting dalam perencanaan pendidikan yaitu untuk mewujudkan perencanaan pendidikan yang matang dan komprehensif merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif, melibatkan berbagai aspek penting yaitu seperti visi, misi, tujuan, kurikulum, sumber daya, evaluasi, dan keterlibatan stakeholder serta fleksibilitas dan adaptasi akan menghasilkan program pendidikan yang berkualitas dan berdampak positif bagi siswa. Dengan memahami dan memperhatikan aspek-aspek penting ini, perencanaan pendidikan dapat menjadi lebih efektif, relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikianlah paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan wawasan dan menambah pemahaman. Apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk penutup ada sedikit pantun, dengerin ya teman-teman. Bunga mawar merah merkah, harum semerbak di taman indah. Semoga ilmu yang kita timbah bermanfaat bagi hidup yang penuh berkah. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.